Selamat pagi saudara terkasih, Shalom. Puji Tuhan saudara, jika kemarin kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat ini, sungguh terpujilah Tuhan saudara kalau kerinduan kita beribadah bersama-sama dalam memuji dan menyembah Allah Tuhan kita belum sedikit terobati. Pagi ini dengan penuh rasa rindu yang sama, kita mau lebih lagi mengucap syukur kepadanya. Mari buka hati, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terus kami bersyukur karena kebaikan-Mu dan juga perkenanan-Mu atas setiap kami. Jika kemarin kami boleh merayakan Natal bersama dengan sukacita Tuhan, pagi ini kami ingin lebih lagi membawa hati kami yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami membuka lebar hati kami Bapa menyambut-Mu. Jamah hati setiap kami Yesus, karena jiwa kami sangat merindukan-Mu. Kita naikkan pujian kita, jiwaku merindukan-Mu. Seperti
Benar Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu Yesus. Kami buka hati kami lebih lebar lagi menyambut-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati dan kekuatan kami sembah Engkau. Kudus, kuduslah Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Ku sembah kudus. Haleluya Yesus. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang kudus Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Bapa. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Bapa. Ubah hatiku, jelikan kami Tuhan, jelikan, jamah hati kami Tuhan, jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus,
sanjung Engkau, mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami sadari kebaikan-Mu Tuhan. Kuduslah nama-Mu Bapa. Ini rinduan hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah hati setiap kami Bapa, memulihkan hati kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Bapa. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, Tuhan, haleluya, kudus, Saudara, sepanjang tahun ini memang bukan tahun yang mudah untuk kita lalui. Banyak perkara yang boleh kita rasakan. Tapi sadarkah saudara, hingga saat ini Tuhan masih menyertai-Mu. Amin. Engkau ada hari ini hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara, mari jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Kasih berbeda dengan kasih dunia. Mari nyatakan syukur bagi kesetiaannya. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun
Terima kasih Yesus. Meskipun sering kami mengecewakan-Mu Tuhan, Kau masih berusaha menarik kami kembali ke dalam kasih-Mu Bapa. Sungguh tak kami temukan kasih seperti-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dan puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, semangat Natal masih ada di hati kita, amin. Amin. Kita mau bersorak untuk Tuhan, mari siarkan lahirnya Al-Masih. Silakan pujian kita, hai siarkan di gunung. Mari kita siarkan lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, pancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahir. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, on the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, oh Jesus Christ. Kami menyatakan, go tell it on the mountain, on the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, oh Jesus Christ is born. Oh Jesus Christ is born. Oh Jesus Christ is born. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita mau siarkan lahir Al-Masih, amin. Amin. Puji Tuhan. Satu hal saudara, alasan kita boleh bermegah karena kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Mari naikkan pujian kita, Allahku dahsyat. Mari pujikan karena Tuhan Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan,
Yesus, sebut namanya. Nama Yesus tersanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung dan tinggi. Lebih lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Terpujilah Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita masukkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka hati kita, fokus pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian Bapa Surgawi. Ajar kami mengerti Tuhan akan firman-Mu Tuhan, dan mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa, ajar kami mengenal-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Kami amini pujian ini Tuhan. Kami sadarkan penyertaan-Mu kini tiba bagi kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami, ajar kami mengerti rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di minggu terakhir di bulan ini, bahkan juga di tahun 2020. Kita sudah memasuki detik-detik
atau hari-hari di mana kita akan melewatkan tahun ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang kita lewatkan di tahun 2020 ini, baik suka maupun duka. Namun kita akan belajar satu hal dari apa yang kita pelajari di tahun 2020 ini. Mari saya langsung mengajak kita bersama-sama merenungkan kemurahan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita mau mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak ujian, banyak cobaan yang kita alami di tahun 2020 ini, banyak kesulitan, banyak kesusahan yang kita alami, tetapi kita akan belajar satu hal mengenai kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, yang saya ambil di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tetapi kita akan membacakan ayat 12 saja. Nanti saya akan menyampaikan beberapa poin, ada 3 poin yang saya akan sampaikan di ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan melihat bersama-sama Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 12, dan kita akan memperhatikan ayat yang ke-12 dan saya akan membacakan untuk kita semua. Di ayat 12 firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ini adalah doa daripada Musa, abdi Allah, hamba Allah, ya. Ini adalah doanya Musa kepada Allah, yaitu supaya Allah mengajari Musa atau mengajari umat Allah yang dipimpin oleh Musa untuk menghitung hari-hari mereka sedemikian rupa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bapak Ibu yang terkasih, hati yang bijaksana artinya kita memiliki pertimbangan, bahkan juga memiliki kesungguh-sungguhan untuk bisa memperhatikan, melihat hari-hari yang kita sudah lalui, dan kita bisa memanfaatkan, mempergunakan ya hari-hari yang kita akan laksanakan atau yang akan kita hadapi, bahkan juga nanti di tahun 2021. Tetapi di sini kita akan belajar dari Musa, yaitu saya berikan tema dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu mensyukuri waktu yang Tuhan beri. Di sini Musa mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Hati yang bijaksana itu yang dikejar oleh Musa. Itu yang dirindukan oleh Musa. Dan hati bijaksana itu kita bisa peroleh kalau kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh mensyukuri waktu yang Tuhan berikan. Baik waktu yang sudah kita lalui, bahkan juga waktu yang akan kita hadapi bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita di sini melihat ada 3 hal, ada 3 poin bagaimana supaya kita semakin bijak di dalam mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan, supaya kita juga semakin hari semakin bijak, memperoleh hati yang bijak di dalam kita mempergunakan anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita mensyukuri waktu yang Tuhan berikan. Yang pertama, poin yang saya bisa sampaikan bagaimana kita harus mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, yaitu waktu untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan menjelang kita mengakhiri tahun 2020 ini, kita harus mensyukuri di hadapan Tuhan. Mensyukuri waktu hidup yang Tuhan berikan. Mungkin ada orang yang diberikan waktu umur 70 sampai 70 tahun atau sampai 80 tahun bahkan lebih daripada itu. Mari kita mensyukuri di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat yang 10, kita bisa melihat di ayat 10, dikatakan di situ, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya
buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini Musa mengajak kita untuk mensyukuri hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin waktu kita untuk hidup itu berbeda satu dengan yang lain, tetapi yang patut kita syukuri ya, untuk kita beroleh hati yang bijaksana di dalam mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita harus mensyukuri waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidup. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidup, bernapas, beraktivitas, melakukan banyak hal, bahkan juga nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus syukuri dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin banyak keluarga saudara kita yang sudah meninggalkan kita, banyak teman yang sudah meninggalkan kita. Tidak mengenal usia mereka, ada yang masih anak-anak, ada yang masih muda, ada yang memang sudah tua. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita, sekalipun umur kita saat ini belum nyampe 70 ataupun 80, mari kita harus mensyukuri hidup yang Tuhan berikan, nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita mensyukuri waktu hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita mensyukuri waktu hidup yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah waktu pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Jika Tuhan masih memberikan pengampunan bagi kita, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mungkin sudah banyak dosa yang kita lakukan di tahun 2020 ini, entah yang sengaja maupun yang sengaja kita lakukan. Saya percaya bahwa semuanya itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang kita perbuat, Allah tahu kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sekalipun kita sembunyikan dari orang lain, sekalipun kita sembunyikan dari keluarga kita, ataupun dari teman dan sahabat kita, tetapi Allah tahu segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti yang kita bisa lihat di ayat 8 di dalam Mazmur pasal 90 ayat 8 dikatakan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Artinya bahwa dosa kesalahan kita di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Allah bisa melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama tahun 2020 ini, Allah mengetahuinya. Untuk itu Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada kita, bagi kita semua. Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan kasih-Nya bagi kita semua. Mari kita mensyukuri pengampunan yang Tuhan beri, mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, waktu pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk bertobat di hadapan Allah. Artinya kita meninggalkan kesalahan kita, kita meninggalkan dosa-dosa kita yang kita lakukan di tahun ini, dan kita jangan lakukan lagi di tahun yang akan datang. Tetapi kita harus memperbarui hidup kita supaya hidup kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Karena Allah mau kita di hadapannya melakukan sesuatu yang berkenan di hatinya. Allah mau perbuatan kita, pikiran kita, bahkan segala rencana kita, segala sesuatunya harusnya berkenan di hati Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, yaitu waktu pengampunan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib, bahkan juga dia menderita, bahkan juga dia dihina, bahkan juga dia difitnah, tetapi dia menanggung semuanya itu untuk memberikan pengampunan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, mensyukuri pengampunan yang Tuhan berikan. Dosa apapun yang kita lakukan di tahun 2020, seberat apapun, ya, sebanyak apapun, bahkan juga sesulit apapun kita bisa terima kesalahan yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan, tetapi di hadapan Allah semuanya itu Tuhan bisa ampuni. Untuk itu kita harus datang sungguh-sungguh di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, katakan, Tuhan, ini aku datang di hadapan-Mu dengan segala kesalahanku, dengan segala dosa-dosaku di tahun 2020 ini. Saya mau tinggalkan semuanya itu, saya minta pengampunan daripada-Mu supaya memperbarui hidupku, supaya aku boleh hidup berkenan di hati-Mu. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, selain tadi kita mensyukuri waktu
waktu hidup yang Tuhan berikan, yang kedua waktu pengampunan yang Tuhan berikan, dan yang ketiga yang terakhir adalah di ayat yang pertama di Mazmur pasal 90. Di situ dikatakan doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Bapak Ibu yang terkasih, di sini katakan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Artinya kita harus mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, yaitu ketika kita masih ada di dalam naungannya. Amin. Ya, ketika kita masih ada di dalam naungannya, ketika kita masih ada di dalam perteduhannya Allah, ya. Mari kita mensyukuri. Seperti tema yang atau judul yang diberikan LAI bagi Mazmur 90 ini, Allah tempat perlindungan yang kekal. Tidak ada yang bisa kita andalkan di tengah-tengah dunia ini, ya, untuk melindungi kita, menjadi tempat perteduhan kita, menjadi tempat naungan kita. Tidak ada selain daripada Yesus Kristus, selain daripada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari kita mensyukuri jika sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih melindungi kita, Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita, Tuhan masih melancarkan usaha kita, masih melancarkan pekerjaan kita. Semuanya itu kita harus syukuri di hadapan Allah. Karena di sini Musa mengajak kita semua untuk kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih jadi tempat perteduhan kita. Bersyukur kalau Tuhan bisa menjadi tempat pernaungan kita. Untuk bersyukur jika Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan bagi kita di dalam situasi atau keadaan sulit apapun yang kita hadapi. Tuhan tetap ada beserta kita. Allah tetap ada melindungi kita, menjaga kita, bahkan juga menaungi kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, yaitu waktu di mana kita masih bisa bernaung di hadapannya. Di waktu di mana kita masih bisa berlindung kepadanya. Saya percaya bahwa Allah akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Allah senantiasa menolong kita, bahkan juga Allah senantiasa memulihkan kehidupan kita. Untuk itu di sini yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah bagaimana kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur artinya kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kesulitan, sekalipun kita ada di tengah-tengah banyak masalah, tapi Tuhan mau kita bersyukur. Dan Musa mengajak kita semua sebagai abdi Allah. Di dalam doa Musa, Tuhan mau atau Musa mau supaya kita semakin hari boleh semakin bijaksana, memperoleh hati yang bijaksana, yaitu dengan senantiasa bersyukur di waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mensyukuri waktu yang Tuhan berikan, yaitu mensyukuri waktu hidup yang Tuhan berikan, mensyukuri waktu pengampunan yang Tuhan berikan, dan yang terakhir yang ketiga adalah mensyukuri jika kita masih ada dalam naungan Tuhan. Ya, mensyukuri naungan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di akhir tahun ini, di minggu terakhir di tahun ini, di minggu terakhir di bulan ini. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kiranya boleh senantiasa menyertai kita. Tuhan terus memberikan perlindungan bagi kita. Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Biarlah pengampunan Tuhan itu membawa sukacita bagi kita. Pengampunan daripada Tuhan membawa damai dalam kehidupan kita. Biarlah waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidup, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup baik di tahun ini maupun di tahun yang akan datang, biarlah kita mempergunakannya dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semakin hari kita semakin bijak di hadapan Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin dewasa. Tahun demi tahun kita harus semakin dewasa di hadapan Tuhan dengan cara kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah senantiasa memberkati kita semua. Mari kita akan bersatu di dalam doa, kita akan menaikkan doa syafaat kita akan bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, mengingatkan kembali bagi kami, untuk kami boleh mensyukuri waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mensyukuri untuk hidup yang Tuhan berikan,
untuk nafas hidup yang Tuhan berikan untuk kami boleh hidup sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya kesempatan demi kesempatan untuk kami hidup Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh melakukannya Tuhan, menjalaninya dengan hati yang bijak ya Tuhan, dengan senantiasa bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di tahun ini ya Tuhan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami percaya bahwa di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan. Engkau maha tahu, Engkau mengetahui apa yang kami perbuat di tahun ini. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih juga ya Tuhan, jika Engkau terus menyertai kami, melindungi kami, menaungi kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kadang kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau terus menjadi perlindungan bagi kami, umat-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, bahkan juga boleh menjadi pegangan bagi hidup kami di dalam kami menghadapi tahun yang baru, yaitu di tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, untuk pemulihan bagi bangsa kami ini, situasi dan kondisi yang ada ya Tuhan, biarlah Engkau pulihkan sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera, sukacita daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh pemimpin yang ada ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai jajarannya ya Tuhan, sampai RT RW, kami berdoa biarlah senantiasa Engkau memberkati. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarlah sukacita, biarlah berkat-Mu ya Tuhan Engkau curahkan bagi bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk Sinode GPI ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi kesehatannya ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati keluarganya, istri, anak-anaknya, menantunya, bahkan juga cucu-cucunya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, di dalam membimbing hamba-hamba Tuhan yang dilayani ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberikan hikmat pengetahuan bagi hamba-Mu ya Tuhan, kekuatan bagi hamba-Mu. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang dilayani oleh hamba-Mu ini senantiasa memperoleh kekuatan ya Tuhan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja GPI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di kota, di daerah, di pelosok, di pedesaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja GPI Efata Cibinong yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh majelis, pengurus, bahkan juga para pelayan Tuhan yang setia melayani di gereja ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kami senantiasa melayani di tempat ini, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan yang di tempat ini, yang kami boleh layani, yang Tuhan percayakan untuk kami boleh bersama-sama layani ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, para pelayan, para pengurus majelis yang ada ya Tuhan, dalam segala pekerjaan, keluarga, usaha, kesehatan mereka. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati. Berkati juga ya Tuhan jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, pendidikan. Biarlah Tuhan juga memberkati umat-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan, yang mengalami pergumulan, yang saat ini lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang saat ini sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menjadi perlindungan bagi setiap mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Senantiasa mereka boleh bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah keberkatan daripada Tuhan boleh memberkati setiap kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Biarlah rasa syukur kami di hadapan Engkau, biarlah senantiasa boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita mau naikkan pujian sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan.
Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan, ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan, ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, ku cinta Kau, Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya. Sungguh Kau segalanya. Sungguh Kau segalanya. Sungguh Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.